gue pengen self development, gue belajar ini itu, tapi semakin banyak melakukan itu kok kayaknya nggak ada perkembangan dalam hidup gue. Maka pada batasan mana jump into personal development journey itu tetap sehat versus udah menjadi toxic? Ini semua kan diawali dari niatan yang baik. Setiap dari kita manusia tuh kan pengen menjadi the best version of ourselves. Kalau di psikologi kan ada real self sama ideal self. Kita punya potensi dalam diri kita yang pengen kita capai. Entah itu dalam pekerjaan, dalam hidup, atau dalam hubungan. Kita kan senantiasa mencari cara tuh, gimana caranya supaya kita bisa nyampe itu. Dan banyak bekal value yang kita sudah bawa dari dulu, itu kita upayakan, perjuangkan supaya nyampe di sini. Cuma dalam perjalanan itu kadang kita nggak sadar. Di beberapa aspek itu mulai mentok, mulai stuck, mulai frustrating, bahkan mulai counterproductive. Yang awalnya kita ngerasa, oh gue kerja supaya sukses, entah kenapa semakin banyak kerja kayaknya semakin jauh dari kata sukses. Gue minjem sebuah prinsip yang ada di ekonomi, the law of diminishing return. Misalkan dia punya cafe dan punya 5 waiter. Oh, dengan punya 5 waiter, gue ternyata omset per bulannya katakanlah 50 juta. Oh, berarti kalau gue nambah mungkin omsetnya naik. Gue nambah jadi 7. Naik beneran tuh, jadi 60 juta. Gue tambah waiternya jadi 8. Oh, naik beneran omsetnya, jadi 65, 70 dan seterusnya. Tapi ketika gue bilang 10 waiter, malah nurun. Karena uang yang masuk dengan jumlah gaji karyawan operasional lainnya malah mengurangi apa yang sebelumnya kita dapatkan. Nah, sama dalam personal development. Kita merasa dengan kita kerja lebih keras, outcome-nya juga akan selaras. Padahal belum tentu. Kadang ketika kita kerja lebih keras, artinya kita akan mengambil bagian dari aspek hidup kita yang lain, yang selama ini kita kira nggak berhubungan sama kesuksesan kita. Jadi kita mulai mengorbankan waktu luang kita. Kita mulai mengorbankan hubungan dengan orang di sekitar kita. Hal-hal yang sebelumnya kita kira nggak directly correlated dengan kesuksesan, ternyata ketika kita semakin kerja keras, yang ini semakin termakan. Dan akhirnya kesuksesan yang kita harapkan malah semakin jauh karena pondasinya goyah. Oke, gue mau tumbuh lebih dan sadar dengan apa yang akan kita korbankan, ya silakan dicoba. Untuk bertumbuh perlu ada pengorbanan. Gimana caranya kita bisa membuat pengorbanan ini worth it? Biar nontonnya juga lebih meaningful dan produktif, orang dapat manfaatnya selain cuma informasi doang. Aku mau traktir 3 bukunya Beli Nago. Buat orang-orang yang nulis 3 insight yang paling ngena buat kalian di kolom komentar. Sekarang ini hampir semua orang ingin bertumbuh, lebih produktif, lebih disiplin, lebih sukses, lebih kaya. Tapi ada satu pertanyaan penting yang jarang kita ajukan. Bertumbuh ke arah mana? Karena ternyata tidak semua yang disebut self-development benar-benar membuat hidup kita berkembang. Sebagian justru pelan-pelan menggerus, kerja lebih keras, push lebih jauh, jangan berhenti gitu kan. Sampai akhirnya kita bangga disebut gila kerja, bangga kurang tidur, bangga sibuk padahal tubuh lelah. Relasi renggang dan hidup terasa kosong. Ada juga yang terlalu obses memperbaiki diri, baca semua buku, ikut semua kelas, refleksi tanpa henti. Alih-alih tenang malah makin cemas. Alih-alih hadir malah terus merasa belum cukup. Ironisnya niat awalnya baik, tapi hasil akhirnya justru rugi. Kita sudah lihat banyak lah di berita proyek-proyek yang dibangun dengan label kemajuan, tapi pelan-pelan keseimbangan alam terganggu. Dan mungkin tanpa sadar kita juga sedang melakukan hal yang sama pada diri sendiri. Di episode kali ini kita mau ngobrol tentang kapan self-development berubah menjadi toxic, tentang bagaimana bertumbuh tanpa menghancurkan diri sendiri, dan tentang seni hidup yang seimbang bukan hanya terlihat sukses, tapi juga terasa utuh, tapi juga terasa utuh. Titik komanya kayak gitu. Kita ngobrolin ini bareng seorang psikolog dan penulis buku mega bestseller. Welcome Beli Nago Tejena. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali. Bener kan mega bestseller? Benar. Soalnya diprotes nanti kalau cuma bestseller. By the way, congrats. Thank you. Mungkin sebelum mulai kasih tahu dulu dong, bukunya apa sih Beli Nago? Oke, ya jadi perkenalan dulu buat teman-teman. Panggilnya siapa audiensnya? Teman-teman. Ya. Teman-teman semua, namaku Nago, aku adalah seorang psikolog. Jadi bukuku yang baru saja mega bestseller itu judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang. Jadi itu adalah buku yang aku tulis dengan pendekatan humanistik eksistensial tentang bagaimana kita menavigasi hidup di kehidupan dewasa ini. Oke.
Existential crisis ya. Ya, existential crisis gitu. Sejujurnya nih gue udah berapa tahun nih, dari tahun 2019 lah ngobrolin tentang identity, ego, self dan segala macam. Tapi kan kalau bisa dilihat kan kayak sebenarnya kurang lebih core-nya kan kayak gitu kan. Betul. Supaya kita kenal diri gitu kan. Ya. Nah, awalnya tuh aku nyelam terus kayak ini tuh sebenarnya sesuatu yang tanpa dasar. Maksudnya kayak laut yang sangat dalam dan aku sangat-sangat admire sama orang-orang yang mungkin udah bertahun-tahun belajar spirituality, belajar psikologi, yang nguliknya identity, ego dan self gila nggak beres-beres gitu. Nah, tapi kan itu mungkin yang udah senior. Tapi mungkin mulai dari buku dulu deh. Kan ini ngomongin tentang self juga kan. Betul. Apa yang perspektif apa yang kamu bawa di buku itu? Oke. Itu bahasan lo barusan tuh lumayan nyambung sebenarnya sama isi bukunya gitu. Jadi di salah satu chapternya itu judulnya adalah bertanya, berhenti bertanya. Ada berhenti bertanya. Ada berhenti bertanya. Okay. Karena itu kan rabbit hole-nya self development kan. Lo ngulik, tapi misalnya nih nonton YouTube tentang self productivity, tentang misalkan cara manajemen waktu, cara men-set karir dan lainnya. Tapi itu kan nggak habis-habis ya, tontonan tuh banyak banget gitu. Kita bertanya yang mana sih metode yang paling tepat. Kita bertanya apa sih goals yang harus kita capai dan lainnya. Termasuk tentang apakah karir atau tentang diri sendiri gitu. Cuma kadang kita ngerasa bahwa pengetahuan kita nambah, harusnya hidup kita lebih baik, tapi outcome-nya nggak kayak gitu. Yep. Gitu. Di situ justru kita mesti mulai berhenti dan nanya ke diri kita, apa ini jangan-jangan gue nanya terus ya, tapi nggak berhenti dan nggak memberikan jawaban. Gue nih maunya apa? Contoh kan misalkan salah satu hal yang paling sering dibingungin sama anak muda habis lulus kuliah tuh, habis ini gue mau ngapain nih? Apakah gue mau studi ke luar negeri? Apakah mau mulai kerja? Kerjanya di mana? Apakah mau nikah dan seterusnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Dan dengan memberikan pertanyaan yang tepat, kita bisa mengeksplor jawaban-jawabannya. Tapi kita harus juga jangan lupa untuk membuat jawabannya gitu. Jadi lo mau apa gitu. Karena kalau enggak kita malah muter terus seakan-akan lebih bijak padahal hidup kita enggak kemana. Nah jadi di buku itu gue mencoba untuk mengajak teman-teman sesekali coba deh berhenti, penuhi rasa curiosity lo dan coba ambil resiko untuk mengambil decision. Hidup ini mau dibawa kemana? Iya. Gitu. Ini menarik sih soalnya kalau kita pakai bahasa di relationship lah, kita punya tagline tuh find yourself, found your mate gitu kan. Ada alasan bahwa kenapa kita pakai kata-kata find di depan dan found di belakang sebenarnya. Bahwa there's sometimes ada momentum kita perlu mencari, tapi kadang ada momentum kita perlu menemukan gitu kan. Nah yang aku pengen tahu kalau dari perspektifnya Blinago gitu, terutama apa yang dibagikan di buku maupun dari klien-klien yang selama ini datang gitu. Tadi kalau kata Blinago kan kita kadang-kadang harus berhenti dan mengambil resiko atau kita perlu answer it by ourselves. Tapi sebenarnya kayak jawaban terhadap existential crisis gitu ya. Itu kan kayak berat banget dan I don't think that satu metode bisa dipakai sama semua orang. Apakah ada wisdom yang bisa dibagi? Apakah sebenarnya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya tentang diri sendiri itu ditemukan, dipilih, dibuat atau di apain sih gitu? Iya. Wah kalau milih istilah yang tepat tuh rada susah sebenarnya ya, karena kan itu sangat mempengaruhi mempengaruhi persepsi kita terhadapnya. Yep. Contoh nih misalkan nih aku ngajak anakku ke toko mainan gitu kan. Kita kan bilang, ayo kita coba cari atau temukan mainan yang tepat buat kamu gitu kan. Tapi kan tuh seakan-akan ada satu jawaban absolut di ujung sana yang benar-benar tuh mainan terbaik buat dia gitu kan ya. Nah, tapi apa yang terjadi apabila ketika kita tidak menemukan itu? Gitu. Maksudnya kita nyari, waktu sudah habis, udah waktunya mau pulang tapi kita belum menemukan mainan yang terbaik gitu kan. Kita harus paham bahwa mungkin tidak ada semua hal yang 100% sempurna. Nah di situ daripada kita menghabiskan banyak waktu lagi, salah satu yang bisa kita lakukan adalah tentukan gitu. Makanya dalam counseling sebenarnya agak interchangeably lah. Gue pakai istilahnya itu, kadang kita menemukan
udah yang kerasa pas, atau kadang kita menentukan. Mungkin di antara semua pilihan yang available, ini yang paling sesuai gitu. Jadi kenapa kalau dalam approach-ku biasanya aku lebih sering pakai tentukan, karena itu ada kayak ada active attitude lah. Ini nih kayak decision, kayak klik OK, klik submit, kayak itu ada sisi aktifnya, makanya lebih suka pakai menentukan. Tapi sebenarnya by principle sama aja sih sebenarnya gitu. Oke. Dan lanjut kamu dulu. Dan Pertanyaan gue banyak tapi kayak gue simpen dulu deh. nggak apa-apa, terusin aja. Oke. Karena ini menarik sih gitu. Yang aku pahami di dalam perjalananku sendiri ketika mau mengembangkan diri dan tadi masuk ke dalam rabbit hole gitu kan. Aku juga menemukan bahwa kalau aku pakai bahasa lain menjelaskan apa yang Mas Blinago bilang, ada momen-momen kita perlu menentukan, ada momen-momen kita perlu menemukan, ada momen-momen kita perlu memilih gitu kan. Artinya kan different konteks itu membutuhkan approach yang berbeda gitu. Tapi ngomongin soal rabbit hole itu kan kadang-kadang never ending dan akhirnya balik lagi ke topik utama, mungkin bisa becoming toxic gitu. Nah, maka pada batasan mana gitu menurut Blinago jump into personal development journey itu tetap sehat versus udah menjadi toxic? Apakah ini kayak sehat versus toxic, sehat tidak sehat, atau harming, atau gimana sih gitu? How we define toxic terutama dalam rabbit hole personal development ini? Oke. Mungkin lumayan mirip tadi dengan yang intro yang Mas Yasar bilang gitu. Ini semua kan diawali dari niatan yang baik gitu kan ya. Setiap dari kita manusia tuh kan pengen menjadi the best version of ourselves. Kalau di psikologi kan ada real self sama ideal self gitu kan ya. Kita punya potensi dalam diri kita yang pengen kita capai. Nah, entah itu dalam pekerjaan, dalam hidup, atau dalam hubungan gitu kan ya. Nah, kita kan senantiasa mencari cara tuh gimana caranya supaya kita bisa nyampe itu. Dan banyak bekal value yang kita sudah bawa dari dulu, itu kita upayakan perjuangan supaya nyampe di sini. Cuma dalam perjalanan itu kadang kita nggak sadar. Di beberapa aspek itu mulai mentok, mulai stuck, mulai frustrating, bahkan mulai counterproductive gitu. Jadi yang awalnya kita ngerasa, gue kerja supaya sukses, entah kenapa semakin banyak kerja, kayaknya semakin jauh dari kata sukses gitu. Gue pengen self development, gue belajar ini itu, tapi semakin banyak melakukan itu, kok kayaknya nggak ada perkembangan dalam hidup gue gitu. Gue minjam sebuah prinsip yang ada di ekonomi, apa sih namanya? The Law of Diminishing Return. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak tahu ya. Di elaborasi aja. Oke. Jadi misalnya gini, kayak seorang kan misalkan mau buat bisnis nih. Misalkan dia punya cafe dan punya 5 waiter gitu kan ya. Dengan punya 5 waiter, gue ternyata omset per bulannya katakanlah 50 juta. Berarti kalau gue nambah mungkin omsetnya naik. Gue nambah jadi 7. Naik beneran tuh, jadi 60 juta. Gue tambah waiternya jadi 8. Naik beneran omsetnya, jadi 65, 70 dan seterusnya. Tapi ketika gue bilang 10 waiter, malah nurun. Karena uang yang masuk dengan jumlah gaji karyawan operasional lainnya malah mengurangi apa yang sebelumnya kita dapatkan. Nah, sama dalam personal development. Kita merasa dengan kita kerja lebih keras, outcome-nya juga akan selaras. Padahal belum tentu. Kadang ketika kita kerja lebih keras, artinya kita akan mengambil bagian dari aspek hidup kita yang lain. Yang selama ini kita kira gak berhubungan sama kesuksesan kita. Kita mulai mengorbankan waktu luang kita. Kita mulai mengorbankan hubungan dengan orang di sekitar kita. Hal-hal yang sebelumnya kita kira nggak directly correlated dengan kesuksesan, ternyata ketika kita semakin kerja keras, yang ini semakin termakan. Dan akhirnya kesuksesan yang kita harapkan malah semakin jauh, karena pondasinya goyah. Mungkin gitu kurang lebih. Berarti perlu buka cabang. Iya.
Betul. Mesti ngelihat juga nih apa room for improvement untuk konteks itu udah jenuh apa enggak gitu kan. Ya, benar Iya benar kan. benar. Abis itu kalau udah ya udah pindah jalur buat ya anggapannya kalau tadi analoginya toko kayak ya bikin cabang baru gitu. Iya, iya. Even though bikin cabang baru pun bukan berarti more profit sih gitu. Tapi Bener. kalau emang kita mau mencoba nge-challenge atau emang kayak oke gue mau tumbuh lebih dan sadar dengan apa yang akan kita korbankan, ya silakan dicoba gitu. Betul. Nah, berarti kan bisa dibilang untuk bertumbuh perlu ada pengorbanan. Iya kan? Iya. Walaupun itu belum masuk ke apa ya ke garis the diminishing return, tapi tetap aja ada yang dikorbanin kan waktu, energi, attention dan segala relasi segala macam. Gimana caranya kita bisa membuat pengorbanan ini worth it? Karena kadang gini, orang mau sukses, oke gue harus berkorban. Tapi berkorbannya asal-asalan, nggak strategik pengorbanannya. Oke. Pengorbanan pun menurut gue perlu strategik, bener gak? Betul betul. Ya. Boleh kasih contoh gak dan perspektif? Apa sih yang pengorbanan yang strategik menurut dirimu? Oke. Gini, ada satu quotes yang waktu itu gue pernah baca. Apa yang membuatmu sampai sini tidak akan membuatmu sampai sana. Oke. Jadi beberapa hal yang kita bawa, kita pegang, kita lakukan sampai ke journey hari ini, itu tuh bagus gitu kan ya. Tapi itu belum tentu bisa membuatmu lebih tinggi dari sekarang. Contoh, misalkan gue ambil dari kasus klien dah misalkan. Klien gue banyak perempuan misalkan. Dan perempuan itu biasanya kalau di sekolah, ini secara umum ya, nggak semesti eksklusif harus selalu, itu lebih pintar di sekolah. Mereka lebih disiplin, mereka lebih sistematik, mereka lebih bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-gurunya atau dosen-dosennya gitu. Dan itu membuat mereka excel di sekolah, di kuliah. Tapi ketika masuk dunia pekerjaan, medannya agak beda. Semakin kamu nurut, semakin kamu bisa teropres oleh sistem misalkan. Semakin kamu nurut, kamu dinilai semakin gak kreatif. Dia dieksploitasi. Dieksploitasi. Yeah. Semakin kamu nurut, kamu semakin buta terhadap apa jalur-jalur yang sebenarnya ada di balik ini semua gitu. Kamu padahal bisa belok kiri, belok kanan dan lainnya. Jadi kedisiplinan seorang, ketekunan seorang yang membawa kamu dari lahir sampai sekarang, ternyata ketika medannya berubah, belum tentu bisa membuat kamu sesukses itu. Dalam kasus ini, apa yang kita korbankan? Ya beberapa value kita sebelumnya. Jadi pengorbanan gak mesti harus tentang apakah hidup atau hubungan atau waktu luang dan lainnya. Bisa juga tentang value-value dalam diri kita. Kalau kamu mau lebih dari yang sekarang, kita mesti mengorbankan sisi-sisi dirimu yang gak itu. Kalau kamu pengen lebih sukses, katakanlah memimpin orang lain, kamu gak bisa harus selalu menjadi orang baik misalkan. Kamu harus juga lebih bijak melihat orang lain dan seterusnya. Jadi salah satu hal yang mungkin kita bisa korbankan adalah beberapa sifat-sifat kita, value-value kita. Kalau korban kan kayaknya agak negatif ya bahasanya. Tapi kita bisa adjust gitu kan. Okay. Kita bisa adjust dan tempatkan sesuai konteksnya. Oke, mungkin tuh part of your personality, itu bisa dipakai di mungkin kehidupan personal dan lainnya. Tapi kalau kita ngomongin misalnya self development di area karir, mungkin kita butuh explore sisi diri yang berbeda di sini. Gitu. Ya. Ya, silakan. Oke. Ini karena psikologi gue sangat interested banget gitu kan. Dan finally punya temen yang bisa membawakan ini dari perspektif psikologi juga. Bukan maksudnya kamu gak jago ya? Apa? Bukan, Enggak, maksudnya ini lebih ke pengen ngasih ke perspektif ke teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang self itu tuh it's very complex. Iya. Ya kan? Dan kayak tadi yang menarik buatku dari Blinago tadi mention, kadang-kadang even self kita pun kita ngelihat ada diri kita yang sebenarnya, quotes and quotes, dan ada yang kita menganggap ideal self. Tapi pun aku ngerasa ketika kita merasa diri kita yang sebenarnya seperti ini, belum tentu sebenarnya ini diri kita. Bisa jadi ada lapisan-lapisan yang misalnya terbawa oleh memori di masa lalu atau how we were raised up gitu kan, gimana pengaruh dari environment, sehingga karena tektokan tersebut yang kita anggap diri kita sebenarnya itu is not actually what we want or what we truly are gitu, tapi karena kita mencoba mengadjust ke lingkungan tertentu. Benar. Gitu kan. Nah
yang pengen aku tanya itu sebenarnya gini. Kalau misalnya kita tadi ngomongin soal, kadang kita juga perlu tahu gitu kan, kapan kita merasa cukup, kapan kita ini harus ngelihat konteks dan segala macam. Tapi ketika kita melihat diri sendiri, dan aku akan pakai kata korbankan diri sendiri gitu ya, sengaja gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dari sisi biologi aja, setiap hari kulit kita pasti berubah terus gitu kan. Kulit kita sekarang pun juga bisa jadi kayak gini karena kita telah mengorbankan sel-sel yang lain-lain gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kalau misalnya kita mau jadi diri kita yang let's say in the future gitu ya. Jadi kita, aku gak mau bahas tentang masa lalu, tapi aku mau bahas, oke, aku mau jadi versi terbaik dari diriku dan aku harus mengorbankan sesuatu tentang diriku gitu kan. Tapi di sisi lain, kayak tadi ada yang namanya ideal self, ada yang namanya kayak beneran diri sendiri, ada yang diri sendiri harus adjust sama lingkungan, kita punya value, kita punya apalagi lah pokoknya macam-macam kompleks gitu kan. Nah kalau menurut Blinago gitu ya, sebagai orang yang misalnya oke, gue udah cukup produktif nih, gue udah cukup produktif, tapi gue mau mengembangkan diri lagi gitu, maka in that stage or in that context punya kayak wisdom atau framework yang bisa di-share gak sih? Berarti gimana caranya atau apa yang perlu kita tanggalkan untuk tadi bisa getting there? Karena kan tadi Blinago bilang sometimes apa yang membuat kita nyampe sini belum tentu bisa membuat kita nyampe sana gitu. Nah aku tuh penasaran, oke, kalau dari sini terus mau ke sana gitu kan, terus kita harus mengorbankan nih diri sendiri sesuatu di momen ini tuh I don't know, ada wisdom yang bisa di-share gak sih? Gitu. Oke. Yang pertama-tama gini, ketika seorang itu katakanlah pengen mengorbankan sisi dirinya atau value yang lama atau nilai-nilai yang lama, itu pasti ada resistance. Ya. Karena kan tuh diri yang kita kenal selama ini gitu kan, diri yang kita anggap cukup familiar dan cukup nyaman kita bawa kemanapun juga. Tapi ketika kita mau menjadi ideal self gitu ya, diri yang lebih ideal, ternyata ini beberapa harus di drop tuh, beberapa harus ditinggalkan. Biasanya akan ada resistensi yang muncul. Cuma indahnya pengembangan diri itu adalah sifatnya personal. Artinya kalau lo nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Gue ke klien gue sangat menekankan bahwa apakah ini suatu hal yang kamu mau atau enggak. Apakah ini konsekuensinya bisa lo terima atau enggak gitu. Artinya gini, katakanlah seseorang yang sudah umur late 20s, dia masih tinggal sama orang tua. Padahal itu kan usia dewasa, bukan masalah tinggal bareng orang tuanya, tapi ketika beberapa orang dewasa tuh ada di rumah bersamaan, mau nggak mau egonya mulai bentrokan gitu kan ya. Meskipun sama-sama baik, banyak klien-klien gue yang hubungan sama orang tuanya baik, tapi ketika berada di satu gedung, satu rumah, ya pasti akan ada clash gitu kan ya. Artinya ketika dia mau menjadi lebih independen, yang dimana mungkin dia merasa itu adalah arah pengembangan diri menuju diri yang ideal, dia harus sedikit mengorbankan sisi dirinya yang selama ini tinggal berorang tua, dibilang anak yang baik-baik aja, diam di rumah, dan harus sedikit tanda kutip rebel gitu. Nah itu akan memunculkan perasaan bersalah pada dirinya gitu. Nah sebelum lompatan ini dilakukan, gue dalam sesi itu berusaha untuk menekankan apakah ini trade off yang lo harapkan atau enggak. Artinya apakah lo gainnya 70 minusnya 30 atau nih 50-50 atau kayaknya nggak worth it gitu. Nah itu jawabannya bisa beda-beda. Ada yang ngerasa kayaknya enggak deh, ini orang tua gue tuh memang udah usianya lanjut, udah sakit-sakitan, justru bisa berada di rumah ini dan kadang berantem sama mereka itu harga yang gue harus bayar demi bisa di samping mereka. Ya udah berarti nggak usah kemana-mana kalau gitu. Tapi ada yang merasa kayak gue selama ini sudah berusaha mengorbankan diri gue untuk sesuai dengan katakanlah pola asuh mereka, value-value mereka. Gue rasa ini waktu yang tepat buat gue untuk keluar meskipun ada perasaan bersalah, meskipun ada beban yang menjadi konsekuensi yang dia terima. Kalau itu worth it, silakan dilakukan gitu. Jadi bagusnya dari pengembangan personal ini adalah kita bisa adjust gitu ya. Apakah ini value yang kamu inginin atau enggak? Dan kalau ternyata tidak,
ya berarti pengembangan diri menjadi ideal bukan ke arah harus lebih sukses dan independen, berarti lebih compassion mungkin, lebih ke dekat dengan keluarga mungkin, dimana value itu sangat banyak dan silakan kita sesuaikan dengan yang mana yang resonate paling dalam dengan diri kita, gitu. Correct me if I'm wrong. Kadang-kadang orang sering nggak menemukan bahwa kayak gue mau keluar dari rumah. Emang kenapa? Ya mau keluar aja, teman-teman gue keluar dari rumah, masa gue nggak pernah nemuin kayak gitu gak? Iya, kayak itu action yang terdengar keren gitu ya kayaknya. Maksudnya banyak yang melakukan itu. Tapi ternyata dia nggak kayak gitu kan. Tapi kalau biasa ke gue sih, ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu gitu kan. Kadang kalau kita nyoba dan kita sudah ngerasain, baru kita tahu ternyata gue nggak gini sih. Akhirnya balik gitu. Dan kadang memang perlu harus merasakan itu. Makanya gue kadang nggak terlalu menyetir gitu ya klien gue mau ke arah mana. Selama itu suatu hal yang bisa dicoba lakukan dan konsekuensinya itu ya nggak life threatening lah ya, dicoba aja. Nanti pelajaran yang dia dapat dari sana tuh bisa dia pakai untuk keputusan-keputusan lainnya gitu. Berarti cara mengolah rasa bersalah untuk tidak bertumbuh atau mencoba bertumbuh adalah dengan melakukannya. Betul. Dan menyadari bahwa setiap langkah akan ada konsekuensinya, dan dari situ konsekuensinya setelah dapat konsekuensinya terus ya udah decision making lagi, mau balik lagi ke rumah, let's say kayak gitu ya, mau balik lagi ke rumah atau mau terus di luar rumah, misalnya kayak gitu ya. Betul. Karena gini, kita tuh manusia suka analisis gitu kan ya. Kita suka analisis pilihan A, B, C atau gimana. Kita suka menilai pro kontranya dan lainnya, tapi kita enggan merasakannya. Hasilnya gimana setelah kita coba gitu kan ya. Kadang gue ambil posisi yang agak ekstrim. Mending klien gue nyoba dan salah dan kapok daripada orang lain yang ngasih tahu dia jawaban yang bener gitu. Kalau istilahnya dulu banget teman gue yang finance itu pernah belajar saham, dia bilang mending lu trade saham tapi rugi tapi itu analisis lo, daripada lu cuan tapi itu analisis orang lain. Karena lu nggak belajar insight dari analisis itu gitu. Sama tentang diri gitu. Mending lu coba kenali diri, pertimbangan keputusan dan buat keputusan meskipun outcome yang nggak sesuai harapan ternyata, daripada tanya orang lain, dibuatin orang lain, lo jalanin, terus hasilnya bagus. Tapi itu yang berkembang orang lain itu gitu loh. Entah temen lo, entah psikolog lo, atau entah orang tua lo, yang berkembang mereka bukan lo gitu loh. Jadi itu adalah approach yang kadang gue pakai untuk klien gitu. Iya, dapat wisdomnya, dapat experience-nya, dapat insight yang lebih first hand langsung ke diri sendiri ya gitu. Kadang-kadang keberhasilan yang lo dapatkan dari nebeng juga kayaknya kurang gitu ya. Rasanya gimana gitu. Nggak kerasa kayak pencapaian kita juga kan, jadinya gitu kan sih. Nah, oke, mungkin kita ngasih sedikit kisi-kisi buat teman-teman yang mungkin kayak sekarang lagi apalagi ngelihat negara lagi gonjang-ganjing ini, terus kayak gue harus survive untuk diri gue sendiri at least gitu kan. Terus kerja gitu kan atau ngapain gitu. Ada gak ciri-ciri di tubuh atau mental? Maksudnya di mental mungkin ngelihatnya dari sikap kali ya. Kalau fisik mungkin lagi demam or something like that. Yang menunjukkan bahwa lu lagi burn out nih, lu lagi mulai tadi counterproduktif nih. Dari fisik dan mental ada tanda-tandanya gak? Oke, ya. Kalau gue bisa pakai 3 pilar nih. Lumayan mirip-mirip sebenarnya sama yang bahasan yang Coach Anes. Coba ntar kita diskusin kali ya, mungkin ada yang similar gitu kan ya. Pertama dari work atau dari pekerjaan, karya atau pendidikan gitu. Kita bisa lihat ketika misalkan di sekolah dulu nilainya A terus, tapi tiba-tiba mulai ada nih nilai yang B, tiba-tiba mulai nih telat masuk sekolah, tiba-tiba skripsinya tertunda dan seterusnya. Pekerjaan kayak gitu juga, dulu KPI-nya reach terus bahkan melebihi, sekarang mulai berkurang, sekarang mulai jumlah salesnya menurun mungkin, atau jumlah networkingnya tidak seideal dulu mungkin. Ketika performa kita di pekerjaan ataupun di pendidikan ataupun segala sisi karya kita tuh berkurang, misalkan content creator biasanya setiap hari 1 konten, sekarang seminggu belum tentu 1, itu berarti ada suatu hal yang berubah. Mungkin leads
ke arah diagnosis ada permasalahan tertentu gitu. Pertama dari work, kedua dari life, hidup di luar pekerjaan. Hobi yang dulu dirasa sangat menyenangkan dan exciting, apakah masih terasa demikian atau tidak? Makan, kalau misalkan kita tarik misalkan orang yang punya gangguan jiwa, makan itu antara kurang banget atau lebih banget gitu. Oh gitu, kalau orang ada gangguan jiwa makan tuh either kurang banget Either atau lebih kurang banget. atau lebih gitu. Oh Jadi bisa kan- dilihat dari pola Jadi kan makannya ya? ekstremitas gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Kalau awalnya kan kita balance gitu ya. Kita tahu sehari-hari kayak gimana. Tapi ketika berkurang atau malah justru berlebih, berat badan nurun atau berat badan malah naik, itu tanda-tanda ada suatu hal yang salah. Tidur juga demikian. Antara nggak bisa tidur atau bablas tidurnya 12 jam dan seterusnya gitu. Itu tuh life, kehidupan di luar pekerjaan. Terakhir ya relationship. Hubungan kita dengan orang-orang terpenting di sekitar kita. Dulu biasanya nggak pernah berantem sama ibu misalkan, sekarang ditanya dikit marah. Sama temen, sama pacar, senggol dikit bacok gitu kan ya. Ketika kita ada masalah mungkin di aspek lain dalam hidup kita, itu terbawa dan tercermin tertuang dalam hubungan-hubungan kita gitu kan ya. Padahal sumber kemarahannya mungkin bukan mereka, tapi mereka adalah orang yang kita bisa rasa kita lampiaskan, kita keluarkan di sana gitu. Jadi ketika satu dari tiga ini atau mungkin bahkan ketiganya itu work-life relationship itu ada indikasi masalah, biasanya itu tanda-tanda, oh mungkin orangnya sudah waktunya bantuan profesional. Gitu. Oke. Ngomongin hobi, kamu belum ada pertanyaan kan? Belum. Oke. Aku simpen dulu buat nanti. belum masuk. Tadi aku ke intrigues dari hobi. Ini belum pernah dibahas di podcast ini. Dirimu umur berapa? Ada 35 ke bawah apa ke atas? 33. Oh, dirimu 33. Oh, masih ngerasain lah main Tamiya. Ya, Iya masih. kan? Beyblade. Beyblade. keong enggak? Gundu. Iya, gue dulu masih sih. Gitu kan ya? SD. Kan dulu mainan kita, terus biasanya kalau cowok ya hobinya adalah permainannya di zaman dulu yang mungkin sempat tertunda atau belum puas akhirnya ini atau hobi yang baru di discover juga gitu. Nah, yang aku lihat sekarang tuh orang sulit untuk menikmati hobi as it is. Misalnya gue suka koleksi mainan. Mainan apa tuh? SHF dulu, action figure misalnya. Oke. Misalnya gitu SHF action figure. Kalau dulu ya udah koleksi aja buat kenikmatan sendiri. Sekarang kalau nggak dikontenin atau kayak atau nggak jadi pedagang jual beli gitu, atau yang suka apa gitu, kayaknya sekarang hobi tuh harus dimonetize aja gitu. Oh iya. Ngelihat nggak fenomena kayak gitu? Ada sih beberapa temen, klien gue juga ada yang kayak gitu ya. Dia punya pekerjaan, bisnis mentok. Capek, gue mau ini deh, gue mau ternak ikan deh gitu. Ternak ikan, dibisnisin juga gitu. Tapi di case-nya dia enjoy sih malah. Karena kalau di case-nya dia, rasa mentok yang belum terpecahkan di bisnis, pecahnya di sini gitu. Oh. Kan kita butuh sense of progress ya. Gitu Iya, kan iya, ya. iya. Kalau lagi mentok di sini, sense of progress-nya di sini, itu bagus gitu. Tapi nggak tahu, mungkin kadang-kadang ada yang gitu juga kali ya. Jadi hobi nggak bisa jadi hobi doang gitu ya. Harus dicampurin sama, harus produktif, harus menghasilkan uang gitu maksudnya. Iya. Oke. Lu ngeliat fenomena, gue ngeliat kayak sekarang jarang banget gue ngeliat orang yang ya mungkin karena dia nggak nongol di social media anyway gitu iya, kan. bener juga. Iya kan, atau di sekitar gue nggak kelihatan. yang nongol adalah ya orang-orang yang mengmonetize hobinya gitu. Tapi even kayak anak-anak muda sekarang, misalnya yang kayak anak-anak kuliah segala macam, dulu kan kita main PS atau gaming aja. Sekarang oke, kayaknya gue mau main game tapi sambil streaming gitu kan. For the sake of streaming, akhirnya esensi dari hobi itu hilang gitu loh. Dulu kan artinya hobi itu ya udah, itu tempat lu suka-suka lo, personal aja gitu, personal banget. Misalnya ngelukis gitu, ya udah taruh di gudang, orang nggak tahu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Kayak beda-beda. Ada orang yang mungkin ada orang yang sebenarnya kayak gitu ya. Hobi itu kan personal, dia harusnya menikmati secara personal, tapi dia merasa ada tuntutan untuk membagikan, membuatnya produktif dan lainnya, sehingga terjerumus ke sana dan akhirnya hobinya nggak dinikmatin gitu kan maksudnya kan. Iya. Itu salah. Tapi gua rasa juga mungkin untuk beberapa orang memang dia melakukan itu ya karena happy aja gitu ya. Dia bisa menemukan orang lain dengan hobi yang sama, dengan konten, dengan bisnis.
ya bisnis dengan orang yang juga punya hobi yang serupa, itu kan kayak bapak-bapak ngumpul lah gitu Iya, ya ibaratnya. Itu juga brings joy buat dia gitu. Jadi mungkin itu tergantung tentang apakah hobi itu dia menikmati aktivitasnya atau justru dia menikmati hal-hal yang di sekeliling hobi itu, pertemanannya mungkin, ya kan? Iya, benar. Ada kumpulan bapak-bapak main Tamiya gitu kan. Ngapain nih bapak-bapak main Tamiya gitu kan, nggak penting banget, tapi dia ketemu dengan orang lain seumurannya yang mungkin sudah punya istri, yang harus punya banyak tanggungan, tapi mereka bisa sama-sama ngelakuin kayak gitu. Itu beda feel-nya ketika dia main Tamiya sama anak SMA gitu mungkin. Iya. Jadi mungkin tergantung apa dari hobi itu yang membuat dia suka. Mungkin Tamiya cuma jadi tools buat dia nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Iya benar gitu. I see. Ya nggak apa-apa sih, kayak maksudnya biar nggak terlalu obrolan ini biar nggak terlalu tajam, belok-belok dikit nggak apa-apa lah. Maksudnya Kayak Tamiya belok dikit ya. biar seru juga. Mungkin teman-teman ada yang relate juga, tulis di kolom komen hobi apa yang mungkin dulu sebelumnya kalian nikmatin tapi karena ada tuntutan untuk terus hustle, terus berkembang. Masa gini, bertumbuh, berkembang, hustling, productivity dan segala macam kan artinya kan lo harus memanfaat narasinya ya secara nggak langsung lah gitu ya. Subliminal aja. Secara subliminal gitu kan. Artinya kan kayak lo mesti resourceful di semua aspek dalam hidup lo gitu. Kalau lo emang suka mancing, ya mancingnya jadi duit gitu kan. Jadi kembang. Tapi kadang-kadang orang suka kejebak aja sih sama. Iya, kenapa harus kayak gitu ya? Kenapa harus gini? Kan ada yang bilang kan hobi itu mungkin ini omongan-omongan orang yang menekan akhirnya orang jadi ke arah sana gitu. Hobi itu jangan yang sia-sia dong. Hobi itu jangan yang nggak ngasihin uang dong. Lo justru hobi itu untuk menghabiskan uang gitu kan. Hobi itu untuk melakukan hal yang sia-sia secara productivity, secara pekerjaan mungkin, tapi nggak sia-sia secara mental gitu kan. Karena itu fulfilling buat kita gitu kan. Berarti perannya hobi di hidup manusia itu apa? Kalau bisa dikonkretkan dalam satu sentence. Menurut gue sih kebebasan ya. Justru gini, kalau gue melakukan suatu hal tapi itu terbukti produktif, itu berarti gue memilih itu bukan karena gue bebas, tapi karena ada alasan logis di baliknya. Tapi kalau gue melakukan hal yang technically di atas kertas ini nggak produktif, tapi gue tetap memilih itu, berarti ada itu memenuhi kebebasan jiwa gue gitu loh untuk melakukan itu. Kayak sekarang tau nggak sih kan kayak bapak-bapak dibilang, lu ngapain beli action figure mahal-mahal? Dia alibinya ini investasi gitu kan. Tapi nggak pernah dijual juga. Kenapa kita harus punya alasan seperti itu gitu? Nah, mungkin kita nggak perlu buat alasan ya, karena gue suka doang. Mungkin itu alasan paling bagus malah untuk hobi gitu sih. Iya, itu tuh masih zaman sekarang mungkin agak tabu tuh ngomong kayak ya karena gue suka aja gitu kan. Kayaknya sekarang tuh harus semuanya harus dimonetize. Indis ekonomi gitu ya ya. Kan? Harus dimonetize, harus bertumbuh, harus produktif gitu. Nyambung-nyambungin dikit sama tema kita. Baik. Balik lagi belok. Ya, benar. Nah, mau nanya? Mau? Iya, silakan. Ngomongin soal kebebasan. Kebebasan itu kan ada yang tangible sama intangible. Kalau aku bisa mendefinisikan gitu ya. Kebebasan yang tangible tuh apa sih? Misalnya tadi contohnya, gue bebas, gue nggak harus tinggal dengan orang tua, gue bisa bebas tinggal sendiri gitu. Atau gue bisa bebas memilih gue mau pekerjaan apa. Artinya ada sesuatu yang secara fisikal tuh kelihatan. Tapi ada juga kebebasan atau rasa bebas gitu kan. Artinya kayak tadi, ya nggak apa-apa kok gue kerja di sini atau gue tinggal tetap sama orang tua gue, tapi gue bisa nggak harus kepikiran misalnya kayak gue harus bayar listrik, air dan segala macam. Ya mungkin gue ngerasa bebas di situ. Jadi kan sometimes kebebasan ini antara yang kelihatan di dunia nyata dengan apa yang dirasain kan kadang-kadang suka beda ya gitu. Correct me if I'm wrong, tapi observasiku itu banyak orang-orang yang merasa bahwa mereka tuh tidak bisa benar-benar merasa bebas. Ada limitasi-limitasi, ada batasan-batasan, entah itu yang memang di-push dari environment-nya mereka, ataupun memang mereka sebenarnya punya pilihan itu, tapi mereka nggak mau ngambil aja karena mereka takut, gitu kan.
Terus dengerin kalian cowok-cowok ngomongin hobi tuh kayak iya ya gue juga udah lama lagi kayak apa ya hobi gue ya gitu kan. Terus, Hobi kita nge-podcast tau ngobrol. iya sih bener sih kenalan sama orang baru dan lain-lain Tapi gitu ini kan. kan produktif. Nah Kita nggak kan tadi gitu. tadi off cam kan gue bilang lu mau ngomong apa aja terserah gue nggak peduli Oh, gitu. apa hasilnya. Ya. Iya kan? Jadi kalau gue ngomong kasar sekarang, essence hilang ini. iya jadi kalau kita juga ngerasa gitu maksudnya kalau hobi kita mungkin kalau berdua doang ya ngobrol gitu kan. Terus alhamdulillah udah cukup fulfill lah dengan satu sama lain. Tapi sometimes kita juga pengen tahu di luar sana tuh ada orang kayak gimana sih dan segala macam. Jadi ngomongin soal kebebasan, kalau misalnya memang kita tidak bisa bebas secara tangible tadi karena ada limitasi-limitasi, gimana ya caranya? Nggak harus gimana caranya sih, tapi kayak ada wisdom yang bisa dibagiin nggak tentang gimana gue bisa merasa bebas? Kita berarti ngomongin soal rasa nih gitu, yang which is itu nggak semua orang tadi gitu, nggak semua orang mau merasakan kegagalan. Semua orang mau merasakan kesuksesan, tapi kalau gagal dulu baru sukses mungkin nggak semua mau merasakan itu. Nah sama aja gitu kan. Kadang-kadang untuk ngedapetin kebebasan mungkin nih kita juga harus bentrokin value dulu mungkin, atau misalnya kita negosiasi dulu mungkin untuk akhirnya bisa dapetin itu. Oke, ya. Gue kepikiran 2 jenis jawaban nih buat pertanyaan ini. Yang pertama, ini kalau klien gue yang nanya itu ya, Yes. gue akan curiga dulu gitu. Kan dia bilang, gimana kalau secara tangible gue nggak bisa bebas, tapi gue pengen bebas di kepala. Kadang itu adalah pertanyaan yang muncul karena dia nggak mau menunjukkan atau konfront sisi yang tangible. Misalkan nih kayak gimana caranya gue tetap misalkan serumah dengan orang tua, tapi gue bisa peace dengan kekeras kepalaan mereka, stubborn mereka dan lainnya. Kadang gue tanya, itu pertanyaan yang muncul karena memang mereka nggak bisa diubah, atau karena lu males mau ngomong sama mereka? Iya. Karena kan banyak orang datang berharap supaya ke psikolog terus beban kepalanya hilang, tapi dia bisa kembali ke kehidupan yang dia tidak suka gitu. Ya nggak bisa gitu. Pertama lu mending coba itu dulu gitu. Tapi yang kedua sebenarnya itu possible. Kita punya kebebasan sendiri di kepala kita, tapi meskipun secara environment, secara tangible mungkin belum atau tidak gitu kan ya. Gue jadi keinget dulu tuh pernah ada entah diskusi atau penelitian tentang kriminalitas gitu. Jadi kan sekarang kan zaman sudah mulai maju tuh. Artinya orang-orang kriminal, orang-orang yang punya tendensi pemikiran kriminal itu sudah bisa dilihat di otaknya tuh. Kayak orang ini impulsivitasnya tinggi, orang ini agresivitasnya tinggi. Akan besar kemungkinan dia melakukan tindakan kriminal gitu. Anjir gue udah di penjara sih dari dulu kan. Nah, Pikiran gue dark banget gitu kan. Nah, terus yang muncul pertanyaan kan banyak nih kan misalkan kayak anggota dewan tuh diskusi. Bagus kalau gitu. Sebelum orang tuh melakukan tindakan kriminal, kita sudah bisa deteksi, kita sudah bisa penjara gitu kan. Tapi ada yang bilang, tunggu sebentar lu. Dia kan belum melakukan tindakan kriminal, kenapa di penjara gitu kan. Artinya manusia seharusnya masih bebas di kepalanya dia sendiri. Iya. Terlepas dari apa yang dia omongin, terlepas dari apa yang dia lakuin, terlepas ini apakah akan mengarah ke kriminal atau enggak, tapi seharusnya selama di kepalanya sendiri, dia masih boleh bebas. Iya. Itu yang gue diskusin sama klien gue. Kayak misalkan nih, dia ngomong tentang dia kesal ke suaminya gitu kan ya. Tapi kan secara agama kan kita nggak boleh gini, misalkan kalau dia alihin ke agama gitu. Tapi kamu kayak gitu nggak? Enggak sih, itu di kepala doang kan? Iya gitu. Ya udah, kamu seharusnya bebas di kepala kamu. Kalau kamu sudah akhirnya keluar kayak gitu, baru kita bilang itu masalah gitu. Cuma di beberapa orang itu nggak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah. Paham. Karena kan ada di beberapa mungkin ajaran value, belief dan lainnya, di kepala pun kita sudah dinilai berdosa gitu kan. Ada yang kayak gitu juga gitu. Tapi biasa gue sesuaikan sama klien-klien gue sih. Tapi kalau prinsip gue sih seharusnya di kepala kita masih boleh bebas. Masih bisa bermain-main. Jadi Anda selamat. Mungkin gue nambahin dikit sih. Ada, gue nggak tahu nih dapat dari mana, lupa. Pokoknya kayak di kepala lo ada 2 serigala gitu kan. Oh iya, kan? kayak cerita Indian kuno gitu kan. Iya, gitu, ada 2 serigala yang ganas sama serigala yang baik gitu. Nah, lu mau ngasih makan serigala yang mana di kepala lu? Gitu. Iya. Lu kalau terus iya bener masih bebas gitu. Mikir misalnya kayak gua colong nih duit deh, gua colong duit misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau diterus-terusin itu kan tumbuh. Jadinya betul. Bukan nggak boleh, bukan harus dimatiin, tapi kayak ya kalau bocor-bocor dikit tapi dia lebih ceking sama dari Oke lah, gitu. wolf yang ini oke lah gitu. Iya. Mungkin biar nggak mungkin
biar orang nggak terlalu merasa bersalah untuk memikirkan hal-hal yang gitu. Karena kan ya di kepala kan bebas-bebas aja guys. Kita Dan orang butuh punya konflik itu di kepalanya untuk akhirnya menentukan hidupnya kemana-mana gitu. Kalau balik ke bahasan tadi tentang kebebasan di kepala, ya kebebasan di kepala tuh diraih ketika dia sudah sebelumnya punya konflik dulu di antara pikiran-pikiran yang tidak bebas di kepalanya. Aku mau kayak gini nih, tapi kan nggak boleh gini. Aku mau gini nih, tapi kan ngerasa gini. Dia biarin bentrok dulu, berkelahi dulu. Mungkin perlu ngobrol sama coach atau sama psikolog. Nanti ketika sudah selesai, dia baru dapat kebebasan itu. Betul. Tapi kalau dia tidak diberikan ruang untuk kayak gitu, ya dia nggak punya kebebasan untuk meraih kebebasan dia sendiri itu. Gitu. Iya. Ada metode-metode yang bisa disaranin nggak ke para pendengar atau penonton kayak buat mengolah konflik-konflik di kepala ini? Biasanya dirimu apa meditasi, journaling atau gimana? Ya. Gini, biasanya kalau kita memproses isi kepala kita, itu kan dalam bentuk kata-kata ya. Jadi kalau kita mikir tuh kan kayak dialog kan, kayak orang ngomong gitu kan ya. Jadi misalkan kita punya pemikiran yang jelimet, ribet, apapun caranya, yang penting harus diproses adalah kata-katanya. Menurut gua gitu. Memproses kata-kata tuh artinya gimana? Misalkan ngobrol sama psikolog, konseling, itu kan kita merapikan kata-kata. Journaling itu kan merapikan kata-kata juga. Atau baca buku, itu juga merapikan kata-kata di kepala kita disesuaikan dengan buku yang kita baca gitu. Atau dengar podcast ataupun yang lainnya. Jadi apapun bentuknya, asal kita bisa menemukan framework di luar diri kita yang membantu menyesuaikan kerumitan kepala di kata-kata kita ini gitu. Dan frameworknya bisa macam-macam ya. Orang dulu mungkin kayak agama, moralitas, zaman sekarang mungkin mental health. Nago Tejena. Jangan lupa subscribe. Intinya bagaimana kita exploring ilmu-ilmu di luar sana yang sesuai dengan diri kita. Gitu. Artinya mengartikulasikan sesuatu yang abstrak di dalam kepala kita, akhirnya bisa kita review lagi. Review, konkret, lalu work on it gitu ya. Work on it. Gitu ya. Oke. Aku punya pertanyaan lanjutan boleh gak? Iya silakan banget. Oh minta izin terus. Kita tuh soalnya suka berantem kalau misalnya gitu. mau nanya karena kadang-kadang Kita suka rebutan, jadi biar nggak rebutan makanya kadang gue nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Iya. Atau nggak kadang-kadang gue angkat tangan gitu kan. Oke. Ngomongin soal kelanjutan dari kebebasan nih. Ceritanya kan mungkin aku rasa setiap manusia punya longing untuk punya kebebasan dalam hidupnya mereka. Gitu. Kadang-kadang untuk menjadi individu yang bebas gitu, maka dia akan punya kemungkinan atau besar kemungkinannya untuk menjadi sendirian. Betul. Karena semakin aku bebas sesuai dengan cara gue, yang gue mau, ya kan belum tentu orang lain ngerti pilihan lo itu, belum tentu orang ngerti kenapa lo ngambil itu, dan belum tentu orang juga punya visi misi yang sama, let's say dengan kita. Tapi di sisi lain sebagai seorang makhluk sosial gitu kan, kita tentu ada bibit-bibit terutama dari environment yang membuat kita mau nggak mau terus berusaha dekat gitu dan terkoneksi dengan orang lain, baik itu secara culture, secara agama ataupun value-value lain gitu kan, bahwa oke, ya harus tetap silaturahmi atau misalnya kayak tetap harus punya komunitas gitu kan. Aku ngeliat ini juga jadi salah satu dilema sebenarnya untuk beberapa orang, khususnya di coach aku gitu ya, bahwa at the same time gue pengen nih punya pilihan-pilihan seperti ini, gue tahu this is something that I want, tapi resikonya atau konsekuensinya adalah gue akan sendirian. Tapi di sisi lain, I don't think that I can bear with that aloneness gitu loh, apalagi sejak pandemi kemarin. Being alone is not necessarily lonely gitu kan, gitu. Sendiri bukan berarti kita merasa kesepian gitu. Tapi di sisi lain banyak juga aku lihat orang-orang yang meskipun mereka kumpul jadi satu, tapi mereka tetap merasakan kesepian, gitu kan. Jadi kayak sebuah paradoks mungkin gitu, bahwa di sisi lain gue pengen menjadi beda, tapi beda itu membuat gue jadi tidak bisa menyatu dan gak ngerti sama orang lain. But at the same time, gue juga harus, mungkin gak harus, tapi kayak gue memilih untuk bersama dengan status sosial gue dan segala macam, tapi akhirnya gue ngerasa kesepian karena ya maybe this is not the life that I want gitu kan. Nah, aku ngeliatnya berarti ada rasa mungkin kesepian tadi antara kesendirian, bukan kesendirian sih, tapi kayak kesepian versus kita mau terkoneksi, terhubung dengan orang lain gitu. Nah,
kalau dari kamu sendiri gitu, terutama belakangan ini, lagi ada nggak sih case-case kayak gitu? Kalau iya, biasa, let's say it's your client gitu kan, how can you help them untuk melihat perspektif ini yang terutama paradoks gitu, bisa muncul dalam satu waktu sekaligus? Oke. Ya, biasanya gini. Karena nih kita ngomongin, misalnya biasanya klien gue kan memang kita bahas tentang authenticity gitu ya, being authentic. Jadi pasti arah pertama adalah di mana dia punya banyak connection dalam di sekitarnya, tapi itu connection yang muncul ketika dia berpura-pura menjadi orang yang diharapkan oleh lingkungannya. Dengan dia menjadi authentic, otomatis akan mulai pretel tuh hubungan-hubungan di hidup dia yang ternyata selama ini bertahan hanya dengan kepura-puraan, gitu kan. Artinya dari periode ini menuju dia yang authentic pasti akan ada connection yang berkurang. Tapi ya itu connection yang memang bagus berkurang, karena itu kalau masih ada itu hanya akan draining diri kita, gitu. Tapi seharusnya dari diri kita yang authentic itu membuat kita lebih mudah untuk terkoneksi dengan orang-orang yang memang sefrekuensi dengan diri kita, gitu. Bukannya itu prinsip find yourself, found your mate, bukan gitu ya? Yes. Ya kan? Bagaimana kita sudah mengenal diri kita langsung connect nih, dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu. Nah, gua biasanya membagi jadi dua ini. Di jalur yang ini, jalur hubungan yang lo bisa pilih dalam hidup ini, itu adalah di mana lo bisa menjadi being authentic, lo bisa terkoneksi dengan orang-orang yang sefrekuensi, lo bisa punya goals yang serupa, lo bisa punya value yang mirip, dan itu mungkin versi diri yang terbaik yang lo harapkan. Tapi ada dalam hidup nih hubungan-hubungan yang kita nggak bisa milih, sama keluarga, saudara, dan lainnya. Nah di sini lo belajar jadi authentic. Di sini lo belajar tentang penerimaan diri gitu. Ternyata gue dikelilingin dengan orang-orang kayak gini. Nah bisa nggak lo make peace dengan masa lalu lo, dengan latar belakang lo, bahwa mungkin seumur hidup lo bakal terkoneksi dengan orang-orang ini gitu. Nah itu yang masih rada susah untuk sebagian orang gitu. Tapi gue sih saranin kita fokus di sini dulu. Karena kadang ketika kita bisa being authentic, dan entah autentiknya sendiri atau dengan orang-orang yang sefrekuensi, itu bisa membuat kita lebih tolerable sama yang ini. Ya nggak sih? Sama kayak misalkan nih, seorang sudah menikah, keluar dari rumah dengan pasangan yang untungnya sefrekuensi dan se-goal sama dirinya dia. Ketika sebulan sekali dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bisa handle itu gitu kan. Bahkan bisa lebih sayang. Kenapa? Karena gue udah fulfill nih. Gue udah punya suami yang kayak gini, gue udah punya istri yang kayak gini. Gue bisa toleransi beberapa hari sama mereka. Jadi kayak gitu sih. Gitu. Aku punya satu pertanyaan lanjutan dan ini bagus banget. Okay. Serius banget loh. Aku jadi pernah ngobrol sama Yaser gitu kan. Masih melanjuti tadi ya. Ini aku tertarik karena Blinago bilang di satu sisi ada sisi otentik yang ketika kita fulfill itu bisa mengcompensate hubungan-hubungan ataupun relasi-relasi yang tidak bisa kita pilih gitu kan. Namanya hidup pasti ada gitu dong, biar balance kan. And at the same time gitu, kalau kita ngomongin geser dikit ke hubungan gitu ya, udah lepas dari diri sendiri, kita berhubungan dengan orang lain, khususnya untuk orang yang mau menikah, gitu. Ketika orang mau menikah, waktu itu kita coba refleksi, kayaknya masih banyak orang yang kita lihat sepertinya belum ready untuk menikah, karena dia belum bisa menerima atau belum bisa mengambil keputusan atau belum mau take action untuk menghilangkan sebagian identitas dirinya, khususnya sebagai anak, sebagai kakak adik yang tadi berasal dari hubungan yang tidak bisa kita pilih. Khususnya buat pria nih, dan Beli kan sudah menikah gitu kan. Jadi ada wisdom gak sih khususnya nih buat cowok-cowok gitu kan, yang gue mau menikah, gak harus buat cowok-cowok sih, cewek-cewek juga bisa lah. Gue mau menikah, tapi at the same time gitu, gue kan tetap harus punya peran dan tanggung jawab nih dalam relationship yang memang gue gak bisa pilih ini. Tapi at the same time gue juga harus fulfill and being my authentic self dong gitu, supaya kalau gue udah fulfill, gue akhirnya bisa compensate ini. Tapi banyak juga orang-orang yang merasa bahwa ya gimana gue mau fokus di sini, orang di sini aja masih ngerongrong gitu kan, yang ini aja membatasi gue untuk tetap berada di sekitaran gue gitu. Nah, berarti kan akan ada peluruhan identitas betul. Dari lingkungan sebelumnya untuk menjadi
peran yang baru, ya gue sebagai suami istri, gue sebagai orang tua gitu kan. How to manage that ya gitu, terutama kalau kita dalam tahapan mau menikah atau baru menikah atau bahkan tuh sudah menikah tapi gue belum sadar gitu bahwa sebenarnya di antara peran-peran ini pun ada yang perlu gue kurangin dan perlu gue adjust untuk tadi gue bisa fulfill di authenticity ini supaya gue bisa compensate yang ini gitu. Oke. Ya ini situasi yang memicu banyak konflik dengan berbagai pihak gitu kan ya. Seseorang harus punya relationship dengan keluarganya, juga dengan pasangan barunya, dengan dirinya sendiri juga gitu kan ya. Karena akan ada banyak potensi ketidakpuasan, ekspektasi dari orang-orang ini gitu ya. Oke. Ini gue akan menjawab dengan situasi ideal kayak gimana ya. Oke. Justru semakin banyak peran-peran di sekitar lo, itu semakin besar kesempatan lo untuk mencoba being authentic. Artinya ini kan kita ngomongin peluruhan identitas diri ke belakang dengan being authentic. Itu kita jangan bayangkan sebagai jalan di mana kita sendiri. Tapi itu jalan yang kita tempuh ya dengan adanya orang-orang ini tetap di sekitar kita gitu loh. Jadi misalkan nih, lo ada sebagai seorang anak, lo sebagai seorang kakak atau seorang adik. Sekarang lo berperan sebagai seorang istri atau suami gitu kan ya. Nanti lo juga sebagai seorang ibu atau sebagai seorang bapak dan lainnya. Artinya lo tuh adalah center di berbagai role dalam hidup ini gitu kan. Selama ini kita mikirnya adalah diri kita yang otentik kayak gini nih. Tapi di depan ini gue jadi ini, di depan gue ini juga jadi ini, jadi ini. Sekarang kenapa nggak ya udah diri gue yang otentik kita tetapkan di tengah-tengah. Itu adalah diri kita yang kita pakai untuk respon ke semua situasi ini gitu. Klien gue misalkan nanya nih, ini cowok nih, nyokap gue pengen gue ambil keputusan ini. Istri gue pengen gue ambil keputusan ini. Gue harus milih nyokap atau gue harus milih istri. Pertanyaan gue adalah, kalau mereka nggak ada, lo pilih yang mana? Pilih itu. Terlepas dari itu, pilihan yang menyokong nyokap atau menyokong istri. Tapi pilih itu karena lo yang pengen itu. Jadi kita berusaha untuk enrich yang authentic self-nya dia aja. Bagaimana respon lingkungannya, ya nggak tahu. Tapi kita perkuat itu dulu gitu. Sehingga dia nggak terjebak ke drama harus muasin yang mana gitu loh. Sehingga orang-orang sekitarnya bisa mengenal dia lebih baik. Oh dia tuh memang kayak gini. Bukan karena dorongan nyokapnya, bukan karena dorongan istrinya. Itu sih yang gue coba cari di sana gitu. Ya. Itu menjawab nggak? Menjawab sih. Kadang-kadang orang melihat authenticity itu sebagai sesuatu identitas yang kosong, pure, putih, clear gitu ya. Padahal authenticity itu kayak kain perca yang lo jahitan dari berbagai peran lo di hidup ini gitu. Bukan kayak jadi Gautama the Buddha yang nggak ada detach dari apapun itu. Malah selama lo masih hidup, lo harus terkoneksi sama sosial lo dan lo harus punya identity. Kalau lo nggak mau punya identity putih bersih ya meninggoy. Ya lu jadi pertapa sana gitu kan maksudnya kayak gitu. Selama lo masih hidup dan ingin dan mau di gunung pun lo juga punya peran sosial di situ sama binatang-binatang, lo juga harus bergaul. Iya benar sih. Iya kan waktu kita pindah waktu 2020 tuh pandemi kan kita pindah ke Bali kan. Kan kita di Kedewatan. Itu kita hermit mode banget berduaan, iya nggak ada siapa-siapa. Teman kita siapa? Semut. Kita ngasih makan semut. Permisi ya semut, kita kasih gula di ini gitu. Tetap lo harus tetap bersosial gitu. Benar. Mau di gunung pun gitu. Ketemu yang kemarin kita lihat video kucing gunung tuh Snow leopard ya. Oh iya. Seru banget. Enggak apa-apa. Agak. Ya. Aku mau nanya sekarang. Siap. Yes, Oke. yes. Ini gue pernah ngasih advice ini di satu webinar, tapi gue nggak tahu ini benar atau enggak. Ini seru sih. Boleh. Ayo. Tapi gue pengen nanya pendapat kalian gitu loh. Ya, boleh. Ini maaf ya buat yang menerapkan ya, tapi kasih tahu gue hasilnya gimana gitu. Mirip kayak tadi situasinya. Ini si suami nih punya tekanan dari nyokap, punya tekanan dari istri. Yang menjadi problem adalah istri sama nyokap ini berkonflik, gitu kan ya. Bagaimana gue sebagai suami menyelesaikan konflik di antara mereka? Iya. Jawaban pertama gue bilang tadi, ya lo jadi otentik, lo buat keputusan menurut lo tanpa harus gituin mereka gitu. Nah yang kedua, gue waktu itu nggak ada kepikiran jawaban, gue tiba-tiba kepikiran jawaban nih, tapi gue sampai sekarang belum tahu itu benar atau nggak. Istri lo sama nyokap lo itu punya relationship mereka sendiri. Yep. Artinya itulah istri dengan mertua dengan menantu. Iya. Kadang mungkin yang terbaik adalah lo membiarkan mereka untuk conflicting dan
buat relationship sendiri Iya. tanpa perlu ada lo di titik tengahnya. Iya. Menurut kalian gimana itu? Silakan Pak. Si ahli berantem, si ahli konflik, Tukang ini, tukang konfront. nabrak-nabrakin nih. Ya, kayak lo ngeliat network itu kan kayak jaring laba-laba kan. Bener. Kalau lo ambil keputusan based on belain istri atau belain ibu lo, artinya lo mengkebiri relationship antara istri lo dan ibu lo. Oke. Kayak gitu. Jadi biarin mereka untuk mengerti satu sama lain itu perlu gesekan. Iya. Artinya kita sama bapak kita sendiri atau ibu kita sendiri juga kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Misalnya kayak gini. Misalnya gini. Mama papanya kan bukan salah satu yang paling tua di keluarganya dia, gitu. Pasti ada ekspektasi untuk kalau misalnya acara keluarga hari besar, misalnya lebaran segala macam, dia di situ. Ya kan, dan kalau dia di situ, di expect juga gue ada di situ, gitu kan, bantuin segala macam. Nih the center of the big family nih dia nih. Nah sementara nyokap gue itu sendirian lah kayak gitu. Sepupu-sepupunya dia bukan sepupu-sepupu, kakak-kakaknya dia, ipar-ipar segala macam ngumpulnya di situ gitu. Tapi suatu di sebuah hari lebaran kayak Yaser mana? Yaser sama ibunya gitu. Kok nggak kesini? Ya sama ibunya gitu. Terus pas gue datang terus udah selesai nih abis cuci piring di rumah nyokap gue, terus gue sorenya ke rumah dia yang lagi riuh banget, ratusan orang gitu kan. Ya saya dari mana? Dari rumah nyokap, dari rumah ibu gitu. Dia udah panik aja takut gue berantem sama ini kan. Maksudnya ya udah, kalau pada akhirnya juga ya akhirnya gue akan membentuk relationship gue sama keluarga besarnya dia based on pilihan gue. Iya, elunya tanpa ada dia gitu iya, kan maksudnya. Iya. Dan gue gak mau bawa-bawa Anes kayak misalnya kayak aku udah ngomong sama Anes boleh, nggak kayak gitu. Itu bagus gitu. Jangan, anggapannya dia jadi tameng gue. Kasihan dianya gue korbanin. Jadi dia kan kembali dalam network itu lagi gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi emang pilihan gue untuk ke rumah nyokap gue dulu, baru sore ke rumah keluarga besar dia, itu atas dasar pilihan gue. lo gitu kan ya. Dan jangan bawa-bawa dia kayak aku udah izin sama Anes, atau bilangin dong ke ibu aku mesti ke ini, enggak. Atau malah gue yang di grup WA keluarga dia, ibu maaf aku nggak bisa ke rumah dulu hari ini, aku ada urusan. Gue yang ngomong. Biar relationship gue kebentuk sama mertua gue. Gitu. Jangan diwakilin terus, malah bahaya. Nah itu kan. Iya. Berarti benar. Aman berarti nasihat gue gitu. Karena gue praktekin juga maksudnya ke istri sama nyokap gue gitu kan. Ya biasalah, namanya gue baru mau nikah gitu kan ya. Nyokap kan sebagai perempuan juga kayak kadang banyak cerewet, banyak komentar, banyak nanya gitu kan. Gue awal-awal memfasilitasi gitu. Capek juga gue gitu. Ya udah, kalau mereka ada beda konflik atau pendapat, biar satu sama lain gitu kan. Sekarang lama-kelamaan malah nyokap gue chat-chatan terus sama istri gue. Gue nggak tahu ada yang mereka ngapain nih, ngirim reels kayak, ngirim tempat makan kayak. Mereka sendiri yang punya relationship tuh sekarang ya. Gue gue minggir gitu. Gue hermit mode aja sendiri, biarin mereka berkoneksi sendiri gitu. Benar-benar. Kalau dari tambahan aku sih, I do agree. Maksudnya namanya setiap relationship tuh nggak ada yang benar atau salah ya, kalau menurut gue ya gitu. Tapi kalau magic word gue tuh adalah what works for both of us gitu. Karena kita mau pakai caramu, kita mau pakai cara orang lain, belum tentu it works for both of us kan. Jadi selain tadi ngomongin authentic self tuh, kalau kita ngerasa kita juga punya authenticity dalam relationship kita gitu. Kita maunya relationship kita kayak gimana, dan authenticity kita adalah yes, kita sering berdua, kayak gini podcast berdua, kerja berdua gitu. Tapi there are some parts yang misalnya gue ada urusan big family yang menurut gue misalnya ya, kalau ada dia pasti nanti drain dan segala macam, malah nggak bagus buat dia. Lu ngapain sih gitu. begini, lu ngapain sih begitu? Iya gitu. Padahal dia punya cara sendiri untuk ngadepin keluarga besar ya kan. Iya kan, gue udah terlatih dengan keluarga besar gue gitu kan, so kayak udah diem aja. Tapi kan kayak to explain malah ribet dan segala macam gitu kan. Jadi kadang-kadang ada momentum-momentum yang gue pun bilang sama dia gini, udah kamu nggak usah ikut gitu. Let me handle my family and ya akhirnya gitu ya, saya pun ada momen-momen ya udah let me handle my family. Jadi ada momen-momen akhirnya pun kita tidak masalah meskipun kita sudah menikah, tapi ada momen-momen yang
abis itu kita pisah. Dan pernah tuh kejadian waktu itu lagi lunch gitu kan, makan siang di mall. Yaser ada mamanya, ada adiknya, terus aku sama mamaku sama kakakku gitu kan. Dan nih pas bertiga gitu. Nah aku tahu biasanya kalau Yaser bawa mamanya ke mall itu suka ngajak jalan-jalan dulu atau ngajak belanja gitu kan. Sedangkan kalau aku tahu mamaku tuh lagi butuh ngobrol. Artinya ada kebutuhan berbeda dong gitu. Dah, ya aku tuh dijanjiin sama dia. Ya udah, abis ini kamu ini aja jalan-jalan aja sama mama. Aku ntar ngajakin ibu sama kakakku ngobrol sendiri. Udah tuh kita pisah tuh. Kakakku juga komentar. Kakakku nyeletuk gini, loh ini pisah nih, baru nih yang kayak gini nih gitu kan gitu. Ya terus dia bilang, ya gak apa-apa deh urusan masing-masing, gak apa-apa gitu kan. Kalau for me ya udah yang penting what works aja gitu. Dan akhirnya pun meskipun itu baru dan berbeda, aku ngeliatnya kakakku dan mamaku waktu itu bisa accept aja gitu. Karena kayak kita tetap punya peran dalam berrelationship bareng-bareng, makan siang, tapi abis itu pisah karena ada urusan sendiri-sendiri, ya gak apa-apa juga gitu loh. Yang penting kan kita tetap berperan dan hadir kan gitu, meskipun mungkin tidak selama atau tidak seideal yang masing-masing keluarga mungkin punya caranya sendiri gitu. Jadi kalau aku sama dia keywordsnya adalah what works for us gitu. Berarti juga kuncinya bagaimana setiap pasangan menemukan pola mereka sendiri gitu ya. Authentic relationship. Itu judul baru tuh. Siapa tahu rupanya di keluarganya dia nggak biasa tuh mantu yang ngomong harus dari kan. Tapi kalau emang works, kenapa enggak? Enggak? Iya. Gitu. Itu juga tuh yang terjadi dengan dia. Kadang-kadang kayak, tunggu kamu chat apa gitu kan, gue udah kamu chat apa? Oh ya aman, oke gak apa-apa gitu. Oke, kita balik lagi ke roots tadi kan, belok-belok dulu dikit gak apa-apa lah ya gitu. Nah, tadi kan perihal self development dan mau menjadi the best self gitu kan ya. Betul. Tapi berarti kan perlu punya visi dulu dong. Gue mau jadi orangnya kayak gimana gitu kan. Terus gimana gue set motivasi gue untuk menjadi the ideal self gitu. Terus gimana gue menyeimbangkan biar nggak burn out di tengah jalan. Iya kan, kadang-kadang terlalu ngegas terus nggak ada remnya, nggak ada istirahatnya juga, akhirnya nggak jadi seseorang yang dia visikan gitu kan. Nah gimana kita bisa susun strategi mengetahui kapasitas dan kapabilitas kita dari yang sekarang ini sampai yang kayak gue mau berkembang sampai situ, dan dalam perjalanan gue nggak burn out. Oke. Pertama gini, yang perlu ditentukan pertama adalah goalsnya, tujuan akhirnya. Kenapa? Karena gini, ketika kita ngomongin personal development, itu kita akan sangat beresiko ngelirik kiri kanan tentang goals. Ya kan? Kalau orang lain psikolog tuh jenjangnya kayak gimana sih? Kalau orang lain jadi YouTuber tuh kayak gimana sih? Bakal kayak gimana dan lainnya. Itu works untuk sebagai informasi, tapi seharusnya bukan sebagai decision buat kita. Karena sebenarnya kita yang menentukan kita mengarahnya kemana. Nah kenapa ini penting? Karena ketika kita arahnya sudah betul, kita nggak akan sibuk berkompetisi. Itu di chapter 8 gue tulis tuh. Itu gue ambil quotes dari Naval Ravikant, Escape Competition Through Authenticity. Jadi ketika lo udah autentik, lo nggak akan sibuk berkompetisi. Lo jalan di jalan lo gitu. Yang membuat orang jadi burnout adalah ketika dia nggak berjalan di jalannya dia sibuk berkompetisi dengan orang lain, artinya dia memacu dirinya lebih dari kapabilitas dia. Padahal sebenarnya kalau dia sudah punya jalan dia sendiri, silakan diatur aja. Lo mau lari, lo mau jalan, lo mau merangkak, lo mau duduk, asal ngadepnya ke sana, asal jalannya itu, lo sendiri yang sesuai dengan diri lo. Artinya lo nggak bakal burnout. Nah, ketika seorang tuh bisa menemukan jalan itu, kemudian dia bisa mengelola dirinya sendiri, seberapa sering dia memacu, seberapa sering dia ngerem dan lainnya, dia akan bisa untuk menjalani proses self development ini dengan lebih meaningful. Dan yang penting juga adalah ketika ini sudah benar, dia nggak akan ngerasa less meaningful ketika belum nyampe ujung. Jadi di setiap step dia sudah ngerasa seneng, bermakna gitu. Kadang-kadang nih gue juga jadi diskusi sama klien gue gitu kan ya. Ketika dia sangat terobsesi sama goalsnya dan ketika dia sangat frustrasi itu belum tercapai, pertanyaannya apakah ini suatu hal yang lo pengen atau enggak?
Karena seharusnya ketika goals ini suatu hal yang lo suka dan seluruh path ini itu lo banget, di setiap step tuh enak gitu loh. Di setiap step tuh menyenangkan gitu kan ya. Sama kayak mungkin kalian buat YouTube ini meskipun belum 1 juta subscriber gitu kan, tapi dengan satu video tuh ngeluarin tuh rasanya enak gitu kan ya. Nah itu yang gua tanamkan di klien gua. Karena pun ujung-ujungnya ketika kita sudah reach goal, ya bakal ada goal baru lagi. Bakal ada goal baru lagi. Jadi sebenarnya yang kita cari itu sebagai manusia yang dinamis adalah sense of bergerak ini terus gitu loh. Ada quotes yang bilang kayak your purpose lost its purpose when it's reached gitu. Tujuan lo tuh akan hilang, purpose-nya tuh akan hilang ketika lo sudah mencapai purpose lo gitu kan. Jadi sebenarnya purpose yang sebenarnya itu adalah pergerakan ini. Jadi itu yang gue pengen coba untuk apply ke klien-klien gue. Gitu sih. Wah ini seru lagi. Gue ada teman yang dia punya satu purpose, punya goal, big goal. Oke. Iya sih Rini. Jadi gue punya teman cewek senior gue di pekerjaan dulu. Dia anaknya Jepangan banget gitu kan. Ngefans sama L. Arkansas, Laruku, tahu kan? Generasi dulu itu. Ya 40 sih umurnya. Obsesinya tuh gue mau datengin Haido vokalisnya dan gue mau bikin konser sama dia. Kejadian. Serius? Bareng sama gue. Akhirnya gue bikin namanya dulu 2000 berapa ya namanya Hyperwave Festival. Terus kita ngundang Haido, minum bareng Haido. Gokil. Mabok-mabokan bareng Haido, terus dia ke Jepang ketemu sama Haido. Setelah itu drop. Loss of purpose sampai sekarang 5 tahun 6 tahun. Wah gila. Nah itu gimana ya? Maksudnya emang harus nyari lagi ya? Iya benar-benar. Waktu ini kayaknya sempat di mana ya? Gue lihat di Twitter kayaknya tuh si streamer Kai Cenat, lo tau nggak? Yang itu dia cerita tentang bagaimana dia dealing with depression dan lainnya. Orang kemudian ya karena dia sudah mencapai di puncak itu ketika di umur yang begitu muda. Terus sisa puluhan tahun hidup lo ini mau ngapain gitu loh? Jadi satu sisi ya sisi positif buat kita yang masih merintis. Kita masih banyak hal banget yang dieksplor gitu kan. Dan kita gak akan kehilangan tujuan karena tujuan kita lumayan jauh gitu loh. Tapi ketika misalkan tercapai, ya lu harus mulai cari purpose yang baru lagi sih. Gitu. Berarti kalau gue kaitin sama yang lagi obses banget buka lahan sawit sampai habis banget baru dia puas dong sampai dia depresi. Kalau belum dibabat semua, habis kayaknya belum selesai. Kalau dari sudut pandang dia mungkin begitu. Tapi ya terima konsekuensinya dari rakyat Indonesia. Gitu. Oke, ini terakhir. Tadi kan perihal yang kayak reaching your purpose without burnout. Tapi kalau yang mendengar ini rupanya kayak anjir gue telat nih dengar podcast ini, gue udah lagi lelah banget nih gitu. Recovery-nya gimana? Recovery-nya ketika seorang tuh habis burnout dan lainnya gitu ya. Ketika kita bilang burnout itu kan artinya kita sudah habis kapasitasnya baik secara fisik maupun secara mental gitu kan ya. Ya artinya gini, banyak orang yang bingung ya, ini burnout harus gimana, padahal jelas-jelas ada definisinya ya, burnout lu berarti butuh istirahat. Tapi susah buat seorang untuk istirahat dengan benar. Itu yang pertama. Bagaimana cara istirahat dengan benar? Yang pertama, kamu harus step away dari segala jenis hal yang draining kamu saat itu. Pertama, kamu harus set mungkin waktunya yang berbeda atau jarak yang berbeda. Kamu harus punya time and space where you are away dari sumber-sumber yang membuat kamu burnout, gitu kan ya. Yang kedua, dari time and space yang kamu punya sendiri, kamu harus lakukan suatu hal yang fulfilling buat kamu sendiri, gitu. Banyak klien gue nanya kayak, aktivitas yang bagus buat burnout apa sih? Untuk recharge dan lainnya. Apakah sepeda, meditasi, berenang, dan lainnya? Ya pertanyaan gue yang bagus buat lo apa gitu. Kalau dia nanya teori psikologi jurnal, itu kan hasil kesimpulan dari ribuan orang dan lainnya. Mostly work buat sekian ratus orang, tapi belum tentu kamu seratusan orang itu gitu loh. Bisa jadi kamu orang yang berbeda. Kamu fulfillnya dengan hal yang lain misalkan. Mungkin ngasih makan kucing kayak, atau mungkin traveling kayak. Kamu harus menemukan caramu sendiri untuk nge-recharge diri kamu sendiri. Dan ya ini gak mau terdengar klise, tapi zaman sekarang satu hal yang juga membuat kita lelah itu adalah overstimulation. Kan pasti teman-teman pendengar sudah sering banget kayak HP dan lainnya gitu kan ya. Kepala kita terlalu banyak diisi oleh informasi sampah yang draining kapasitas energi kita,
sehingga kita nggak punya waktu atau kapasitas mental untuk hal-hal yang lebih intensional buat diri kita. Jadi ya meskipun susah, kadang mungkin HP harus diletakkan dan jadi sumber down out-nya yang mungkin pekerjaan ataupun tanggung jawab itu disingkirkan, juga HP, konektivitas kita dan stimulasi kita juga disingkirkan. Sehingga kita bisa benar-benar punya waktu dan ruang untuk diri kita melakukan suatu hal yang intensional sehingga itu fulfilling buat diri kita. Alright, Gitu sih. nice. So, biar nontonnya juga lebih meaningful dan produktif, orang dapat manfaatnya selain cuman informasi doang. Aku mau traktir 3 bukunya Belinago buat orang-orang yang nulis 3 insight yang paling ngena buat kalian di kolom komentar gitu. Milihnya gimana? Suka-suka kita. Autentik, terserah kita. Iya, terserah Sama kita, kayak gitu. podcast bikin juga suka-suka kita. Nah ini juga sama. Oke. Jadi tulis 3 insight yang menurut kamu ngena banget di kamu, tulis di kolom komentar. Nanti mungkin ini juga ditaruh di depan kali ya, biar kayak Semangat. iya, enggak, soalnya pas udah belok-belok mungkin kayak apaan sih ngomongin itu, Apaan? terus di stop langsung. Langsung pindah podcast gitu. Jadi at least tahu di depan oke, gua harus merhatiin nih kalau emang mau bukunya Belinago Tejena yang mega bestseller. Mungkin yang nonton udah pada punya gitu. Ngomong-ngomong katanya lagi ada buku kedua nih. Rencananya, Lagi progress ya. tapi belum tahu diseriusinnya kapan. Oh, Sekarang gitu. masih ngumpulin notes dulu. Oh oke. Ini berarti nikmatin dulu buku yang sekarang biar nanti kalau itu udah keluar tahun depan 2 tahun lagi nyambung nih gitu ya. Klop Sebenarnya buku gitu. kedua arahnya self development gitu. Ah. Jadi pertama kan self discovery, yang kedua self development. Cuma kayaknya bahasan self development lumayan general istilahnya. Jadi gue ganti kayaknya self overcoming. Jadi melampaui diri sendiri. Keren. Alright. Kalau dari aku paling kayak ya sebenarnya self development itu termanifestasi karena lu mau to make right decision kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang lu juga perlu make your decision right. Pilih, make it right gitu. Jangan takut. Kalau misalnya emang udah dipilih, waduh begini ya pindah aja, berhenti aja gitu. Oke. Kalau kamu nutupnya gimana? Udah gitu aja. Soalnya gue banyak ngomongnya biasanya. Jadi Ya. hari ini khusus boys aja. Oke. Thank you Belinago udah mampir. Terima kasih atas ngobrol-ngobrol, undangannya. ngalur ngidul sama kita. Iya, kelihatan banget kalau lagi ngobrol sama gue langsung serius banget gue tanya. Kalau lo ketawa-ketawa gitu kan. Oke, harus diseimbangkan. Semoga gak kapok ya Belinago ya. Alright, kalau gitu sementara itu dulu dari kita. Jangan lupa tulis komentar biar kita traktir 3 bukunya Belinago. So, sekian dari kami. Sampai jumpa di Sapi Pato berikutnya. Bye. Bye-bye.